Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Budila. Hari ini kita melanjutkan belajar tentang koordinat kartesius. Yang akan kita pelajari kali ini, posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini, melalui video ini diharapkan kalian dapat yang pertama mengenal kuadran pada bidang koordinat kartesius. Yang kedua menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini Budila punya koordinat kartesius, bidang koordinat kartesius. Jadi terdiri dari dua garis. Garis horizontal adalah sumbu X dan garis yang vertikal sumbu Y. Nah, kedua garis ini berpotongan tegak lurus. Kemudian di sini titik O 0 pada sumbu X ke kanan berarti nilainya positif dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian sumbu X ke kiri berarti negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah ini ya, jadi ada tanda panah ke kanan dan ke kiri, artinya angka nya itu banyak sekali. Jadi tidak bisa dihitung semuanya, tidak usah ditulis semuanya. Kemudian pada sumbu Y, kalau ke atas berarti angkanya positif. Mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Kemudian yang ke bawah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sekarang Budila punya beberapa titik. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Kita akan menentukan koordinat titik-titik tersebut. Untuk menentukan koordinat titik itu, caranya dengan menuliskan X, Y. Oke ya, kita lihat titik A. Titik A ini kita tarik garis lurus ke sumbu X, berarti berada pada angka 1, ini ya, sumbu X. Kemudian pada sumbu Y kita tarik garis lurus. Ada di angka 3, berarti X, Y jadinya 1,3. Ingat-ingat ya, jadi menuliskan koordinat titik itu X, Y dari sumbu X kemudian dan sumbu Y. Kemudian titik B, kita tarik garis ke sumbu X negatif 5, kemudian kita tarik garis ke sumbu Y 4. Berarti X, Y negatif 5,4. Oke, sekarang koordinat titik C. Kita tarik garis ke sumbu X. Nah, ini ke atas negatif 4, kemudian ke sumbu Y-nya negatif 3. Oke, berarti X, Y negatif 4, negatif 3. Oke, sekarang titik D. Sama caranya. Kita tarik garis ke sumbu X, ini 3, kemudian kita tarik garis ke sumbu Y, negatif 2, berarti X, Y 3, negatif 2. Selanjutnya, titik E, F, G, H. Oke, koordinat titik E, F, G, dan H. Titik E ini terletak pada sumbu X. Oke ya, kalau pada sumbu X berarti X-nya berapa? Dia ada di angka 4. Nah, 4, Y-nya 0. Berarti 4,0. Sekarang coba, kalau F dia juga berada di sumbu X dengan X-nya negatif 3. Nah, kalau pada sumbu X berarti Y-nya ini 0. Negatif 3,0. Oke, sekarang G. G dia berada di sumbu Y. Kalau berada di sumbu Y ini berarti X-nya 0. Kemudian Y-nya ada di angka 5, berarti 0,5. Nah, yang H juga begitu, dia ada di sumbu Y. Berarti X-nya 0, kemudian
Di sumbu Y dia berada pada negatif 4, berarti 0, negatif 4. Nah, itu ya. Sekarang kuadran. Kuadran itu bagian-bagian. Ya. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, kuadran 1, X-nya itu positif dan Y-nya positif. Jadi, pada yang pertama ini namanya kuadran 1. Bagian yang pertama ini kuadran 1. Jadi pada kuadran 1, titik-titiknya itu X-nya positif. Nah ini ya, X-nya positif, kemudian Y-nya juga positif. Jadi titik-titik yang ada di sini berada di kuadran 1. Kemudian kalau kuadran 2, X negatif dan Y-nya positif. Nah di sini dia. Di sini X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kuadran 2. Kemudian kalau kuadran 3, X-nya negatif, Y-nya negatif. Nah, di bawah sebelah kiri. Ini X-nya negatif, kemudian Y-nya juga negatif. Nah, jadi titik ini berada di kuadran 3. Sekarang kuadran 4. X-nya positif dan Y-nya negatif. Nah, ya, X-nya positif, Y-nya negatif. Ini kuadran 4. Ya, jadi kuadrannya ada 4. Kuadran itu bagian-bagian pada koordinat kartesius. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Oke, sekarang kita akan mencari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Karena ada beberapa titik ya. Kita akan menentukan koordinat titiknya terlebih dahulu. Kemudian menentukan jarak titik terhadap sumbu Y dan jarak titik terhadap sumbu X. Oke, perlu diingat-ingat bahwa jarak itu selalu positif. Nah ini ya, bolehlah ingatkan bahwa jarak selalu positif, nanti akan nampak pada beberapa soal yang akan kita bahas. Kita tentukan dulu koordinat titiknya sekarang. Coba titik A. Kita lihat pada sumbu X 5, pada sumbu Y 6, berarti 5,6. Oke, jarak titik terhadap sumbu Y, kita lihat sumbu Y, kita lihat ya sumbu Y-nya. Kemudian kita hitung jaraknya ke titik A. Nah, dari sumbu Y ke titik A. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 satuan. Jarak titik A terhadap sumbu Y berarti 5 satuan. Oke. Sekarang jarak titik terhadap sumbu X. Oke, berarti kita lihat ya. Sumbu X ini kita hitung ke titik A. Ya. Dari sumbu X ke titik A. Berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 6 satuan. Oke, bisa kita lihat ya. Kalau titik koordinatnya, koordinat titiknya itu kan X, Y, 5,6. Kalau jarak terhadap sumbu Y, bisa kita lihat angka yang depan ya. Kemudian jarak titik terhadap sumbu X bisa kita lihat yang belakang. Nah, oke. Coba sekarang titik B. Titik B, X, Y. Oke, kalau mencari koordinat X, Y ya. Dari sumbu X 2, kemudian sumbu Y-nya 3, 2,3. Oke, sekarang mencari jaraknya. Kalau jarak berarti kita lihat dulu terhadap sumbu Y. Dari sumbu Y-nya ya. Dari sumbu Y, kita hitung jaraknya 1, 2. Oke, berarti 2 satuan. Kemudian jarak titik terhadap sumbu X, kita lihat dari X, kita hitung ke titik B. Jaraknya 1, 2, 3, berarti 3 satuan. Oke, sekarang titik C. Titik C, koordinatnya berapa? X, Y. X-nya negatif 4, Y-nya 5, berarti koordinatnya negatif 4,5. Sekarang jaraknya. Jarak terhadap sumbu Y. Oke, berarti dari sumbu Y kita hitung ke titik C. Kita hitung ya, jaraknya 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Nah,
Ini ya, meskipun dia koordinatnya negatif, tetapi jaraknya selalu positif. Ya. Oke, sekarang jarak titik terhadap sumbu X kita hitung dari sumbu X. Ini ya, dari 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya terhadap sumbu X 5 satuan. Oke. Titik D. Koordinatnya X, Y. X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Oke. Sekarang jarak titik terhadap sumbu Y. Kita hitung dari sumbu Y. Hitung ya. 1, 2, 3, 4. Berarti 4 satuan. Jarak titik terhadap sumbu X, kita lihat dari sumbu X, kita hitung ke titik D. 1, 2, berarti 2 satuan. Nah ini ya, jadi kalian bisa melihat antara koordinat titik dan jaraknya itu ada perbedaan ya. Kalau koordinatnya meskipun negatif, nah jaraknya itu tetap positif. Kalian perhatikan ya di sini. Oke, sekarang coba E. Titik E koordinatnya berarti X, Y. 1, negatif 4. Oke, sekarang jarak terhadap sumbu Y kita hitung. Ini dari sumbu Y ini ya. Kita hitung 1, berarti jaraknya 1 satuan. Terhadap sumbu X sekarang, kita lihat dari sumbu X kita hitung ke titik E. 1, 2, 3, 4, berarti 4 satuan ya. Oke, sekarang titik F. Titik F berada pada sumbu X. Tadi berapa? X, Y berada pada 4,0. Oke, sekarang terhadap sumbu Y jaraknya berapa? Kita lihat ya, sumbu Y yang ini. Kemudian kita hitung ke titik F. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, 4 satuan. Oke. Jarak terhadap sumbu X. Nah, karena dia berada pada sumbu X, berarti jaraknya 0. Ya. Titik G. Sekarang titik G berada pada sumbu Y, berarti X-nya 0, Y-nya negatif 3. 0, negatif 3. Sekarang jarak terhadap sumbu Y. Nah, karena dia berada pada sumbu Y, berarti jaraknya 0 satuan. Kalau jarak titik G terhadap sumbu X, ya, sumbu X kan yang mendatar. Kita hitung ke bawah ke titik G. 1, 2, 3 berarti 3 satuan. Oke, sekarang yang H. Coba, dia ada di sumbu X tadi gimana? Titiknya berarti X, Y negatif 5,0. Oke, karena ini terhadap sumbu Y, titik terhadap sumbu Y kita hitung ya. Sumbu Y ini ke titik H, kita hitung jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata 5 satuan. Oke. Jarak titik terhadap sumbu X, karena berada pada sumbu X, terletak pada sumbu X, berarti jaraknya 0 satuan. Nah, kalian bisa perhatikan ya di sini ya. Meskipun koordinat titiknya ada yang negatif, tapi untuk menentukan jarak dia selalu positif. Jadi jaraknya itu positif semua. Nah, kalian lihat ya, ada keistimewaan di situ. Oke, contoh soalnya, Budila punya beberapa titik di sini. Ada titik A, B, C, D, E, F, G, H. Oke. Sebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Kita lihat ya. Sekarang kita cari dulu nih titik A-nya. Koordinatnya berapa? 5,6. X, Y. 5,6. Kalau titik D, X, Y. 2,3. Oke. Sekarang titik C yang ini ya. X-nya di negatif 4, Y-nya di 5. Negatif 4,5. Titik D, koordinatnya X-nya negatif 4, Y-nya negatif 2. Titik E, ini X-nya 1, Y-nya negatif 4.
Kemudian yang F. Nah, pada sumbu X berarti 4,0. F sudah, sekarang G. Karena pada sumbu Y berarti 0, Y-nya di negatif 3. Oke. Sekarang H negatif 5,0 ya. Di sini kita sudah punya koordinat semua titiknya. Kita akan mencari titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X. Berarti kalau terhadap sumbu X berarti kita lihat yang Y-nya ini, angka yang di belakang ya. Kalau mencari jarak terhadap sumbu X, kita lihat angka yang kedua. Angka yang kedua ini apakah ada yang sama dan dibuat positif semua. Misalkan contohnya nih ya, 6, 3, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 2, 0, 5. Oke, kita lihat ya. 6, ada yang sama nggak? Nggak ada, oke. 3 kita lihat belakangnya yang 3 atau negatif 3. Oke, di sini ya kita ada ya. Jadi, nih, belakangnya 3 dan yang G ini belakangnya negatif 3. Jadi, dia itu jaraknya ke sumbu X sama-sama 3. Ingat-ingat ya, kalau Y-nya ini meskipun beda tanda, tapi kalau jarak selalu positif, kita lihat. Oke, berarti titik yang berjarak sama dengan sumbu X adalah B dan G. Nah, B dan G berjarak 3 satuan terhadap sumbu X. Nah, ini ya, pada sumbu X, kita lihat, kita hitung coba ke B. 1, 2, 3, ternyata 3 satuan. Titik G juga gitu. Dari sumbu X ke titik G 1, 2, 3. Oke, berarti sama ya, sama-sama 3 satuan. Yang kita lihat angka yang belakang kalau kalian mencari jarak terhadap sumbu X. Nah, kita abaikan yang negatifnya. Oke, sekarang kita cari lagi yang belakangnya sama. Misalkan nih, oh ternyata nih 0 dan 0 belakangnya sama nih, berarti jarak terhadap sumbu X sama. F dan H berjarak 0 satuan terhadap sumbu X. Nah, karena berada pada sumbu X berarti jaraknya tuh 0 sama-sama 0. Oke ya. Sekarang sebutkan titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y. Oke, kalau bersama terhadap sumbu Y berarti jaraknya yang kita lihat itu angka yang depan. Apakah ada yang sama? 5. Ternyata ada yang sama ini ya. Ini 5, ini negatif 5 yang angka depan. Oke, ini sama-sama 5, ini negatif 5. Berarti jarak, ingat ya, kalau jarak selalu positif meskipun di sini yang di depan ini negatif, berarti jaraknya tetap 5 ya terhadap sumbu Y. Oke, kita lihat. A dan H berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Kita buktikan ya. Sumbu Y ini terhadap ini A ya, ke A. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berarti A berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Oke, sekarang H. H kita tarik ke sumbu Y. Dari Y ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti jaraknya juga 5. H berjarak 5 satuan terhadap sumbu Y. Oke, sekarang kita lihat lagi angka depannya yang sama. 4. Nih, ini 4. Kemudian ini negatif 4, negatif 4. Oke, berarti ini jaraknya tuh sama terhadap sumbu Y. Kalau terhadap sumbu Y, diingat-ingat ya, berarti kita lihat angka yang di depannya. Berarti titik apa aja nih? C, D, F. Berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Ya. Kita lihat sumbu Y. Berarti nih, dari sumbu Y ke titik C ada berapa jaraknya? 1, 2, 3, 4. Oke, 4 ya. Oke, sekarang yang D. Terhadap sumbu Y kita hitung juga 1, 2, 3, 4. Ternyata 4 satuan juga.
sekarang titik F. Nah, titik F ini terhadap sumbu Y, berarti kita lihat sumbu Y, kita hitung ke titik F. 1, 2, 3, 4. Ternyata jaraknya sama 4 satuan ya. Oke, sekarang kita menentukan kuadran semua titik tersebut. Nah, tadi ingat ya, kuadran itu ada 4, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu yang ada di sebelah kanan atas ini. Berarti titik A, B, dan F. Nah, ini ya, titik yang berada pada garis ini dia ikut di kuadran 1 dan di kuadran bawahnya. Nah, ini kuadran 1 ya. Oke, sekarang kuadran 2. Berarti ada titik C dan H. Kuadran 3 ada D, H, G. D, H, G. Nah, ini ya, karena dia berada pada sumbu Y, dia ikut di kuadran 3 dan juga ikut di kuadran 4. Kuadran 4 E, F, G, H. E, F, G, H. Jadi F juga ikut kuadran 4, G juga kuadran 4. Nah, ini jadi kalau F nih, F ikut di kuadran 1, ikut di kuadran 4. Nah, karena berada pada sumbunya. Oke. Nah, itu dia ya pelajaran koordinat Kartesius dengan Budila. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.